umur itu paling banyak penggunaan narkoba paling banyak itu di umur 25 sampai dengan 49 tahun. Urusan orang, permudah urusan. Kalau kita mempermudah urusan orang, insya Allah kita akan dimudahkan oleh orang lain. Allah juga, oleh orang lain juga. Kan gitu. Untuk narkoba, jangan sekali-kali Anda mencoba. Sekali Anda mencoba, Anda sengsara selamanya. Udah gitu, jauhi narkoba, stop narkoba, jangan bergaul dengan pemakai narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah. Seperti biasa setiap hari Kamis pagi ketemu lagi bareng Kela di podcast Bukan Mimpi tentunya. Dan setiap episodenya tentunya Kela akan menghadirkan sosok-sosok yang sangat luar biasa, yang mungkin beberapa pemirsa di rumah juga pernah ataupun sempat nonton di beberapa episode dari podcast Bukan Mimpi yang sebelum-sebelumnya. Dan untuk hari ini agak berbeda suasana studio podcast kita, karena kita lagi nggak ada di studio podcastnya kita yang biasa kita take di sini, tapi ternyata kita akan bertandang ke salah satu kantor yang berada di Jalan Kuantan, betul ya Pak ya, Jalan Kuantan. Dan mungkin kalau misalnya udah ngeliat ataupun spill dikit nih tempatnya di mana, kita lagi ada di kantor BNN Kota Pekanbaru. Dan di hadapan kita sudah hadir Kombes Pol Dr. Wawan SH.MH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Pak Wawan ya kita panggilnya. Ya. Pak panggil Kela aja Pak, jangan panggil Ibu, takut deh ketuaan banget. Pak Wawan, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, Kela baik. Alhamdulillah. Ya. Keren banget nih Pak ya, pakai jaket BNN. Ini nih jaket yang biasa kebanggaan jaket kalau kebesaran BNN Kota. Iya. Tadi kan sempat ngobrol juga ya Pak ya, di oven kan sempat ngobrol mungkin kegiatan tentang BNN, apa saja mungkin yang lagi dijalani nih sama BNN Kota Pekanbaru, yang pasti untuk pencegahan dan juga untuk penyalahgunaan narkoba. Nah, tapi untuk segmen satu nih Pak, Kela pengen ngulik-ngulik lebih dalam tentang Bapak secara personal, boleh Mbak? Iya. Boleh ya? Boleh Kela. Oke. Kita tanya dari dulu, mungkin Bapak juga seperti yang kita tahu, beliau ini merupakan S1-nya itu ada di Hukum Universitas Islam Bandung. Ya. Unisba, ya. Tapi Bapak asli Pekanbaru? Asli Bandung. Oh, asli Bandung. Saya dari Tasikmalaya, Jawa Barat itu ya. Oh, orang Sunda. Lahir besar di sana. Okay. Di sini hanya tugas saja, lulus perwira. Saya pertama di Dumai, ya sampai saya kombes sekarang tugas di sini terus. Gimana Pekanbaru Pak? Bandung kan dingin ya, Pekanbaru panas ya Pak? Ya gimana, mungkin karena udah lama di sini jadi udah petahajakan gitu. Oh, dari tahun berapa Pak di Pekanbaru, dari tahun berapa? Saya lulus dari Universitas Islam Bandung, ya Fakultas Hukum Pidana itu. Iya. Saya tahun 98, 99 saya ikut tes Perwira Polri Sumber Sarjana. Ya pendidikan waktu itu di Akpol kurang lebih 1 tahun, langsung lulus. Tahun 2000 lulus, saya penempatan pertama adalah di Polres Bengkalis, tapi posisinya adalah Polres Dumai. Dulu waktu Pamapta, pertama tugas di Pekanbaru. Berarti masuk ke Riau itu dulunya Dumai tahun 2000, dulu? Dumai dulu, pertama dulu. Oke. Karena beliau juga untuk S2-nya juga di Padang nih. Jadi dari Bandung. Kebetulan saya gini ya. Padang. Pertama tugas saya di Dumai, Pamapta, beres di Dumai, saya Kanit Serse Mando. Kanit Serse Mando di Duri ya. Setelah itu saya kembali lagi jadi Komandan Busar di Polres Bengkalis waktu dulu namanya itu, tapi di Dumai. Setelah itu baru saya panitia Tanras di Polda. Setelah panitia Tanras di Polda, saya masih Iptus waktu itu 2003 sebagai Kasat Reskrim Polresia, ya. Kasat Reskrim Polresia. Berikutnya habis Kasat Reskrim Polresia, saya Kasat Reskrim Polres Bengkalis, yaitu tahun 2006. Sekolah Selapa. Balik lagi ke Riau, alhamdulillah teman-teman banyaknya kan Papua, NTT. Alhamdulillah balik lagi ke Riau. Saya Kapolsek Rumbai Pesisir itu 2008 ya. Oke, berarti masuk Pekanbaru itu 2008 ya Pak ya? 2008 Pekanbaru. Terus Wakasat Tersim Polresta, baru saya akan kejahatan dan kekerasan di Reskrimum Polda Riau 2010. 2011 saya Kapolsek Bukit Raya, kurang lebih hampir setahun. Berikutnya lagi Kapolsek Perawang di Siak, balik lagi ke Polres Siak, saya ke Polres Siak, yaitu 2011, 2 tahun di Polseksi Perawang, saya Kapolsek Kandis 2013, baru saya udah 2 tahun Kabagop Dumai 2016, berikutnya Wakapolres Meranti, setahun, Wakapolres Rohil 2 tahun, saya ngambil AKBP Kasubdit Gakum di Polair, beres Kasubdit Gakum. Saya Kasubdit Politik di Intelkam Polda Riau, dan alhamdulillah 15 November saya Kepala BNN Kota Pekanbaru, dan 1 Juli kemarin saya dapat
ya promosi Kombes di BNN Kota Pekanbaru. Gitu. Berarti sebenarnya perjuangan karir Bapak ini sebenarnya banyaknya di Riau justru. Ya semuanya di Riau. Semuanya di Riau. Saya lulus perwira dari IPDA sampai Kombes juga di Riau kan gitu. Nah, terus untuk S2-nya Bapak di Padang. Kebetulan untuk waktu S2 saya dulu tugas di Krimum Polda Riau, itu ngambil S2 di Unan Padang. Unan Padang, cuman kebetulan lagi buka kelas di Unri kan gitu. Jadi cuma sebulan sekali aja ke Padangnya, Sabtu Minggu. Jadi tidak mengganggu dinas. Setelah itu baru S3 kemarin. S3 kemarin ketika di Polda, Kapolsek Bukit Raya, dan pas wisuda itu Kapolsek Kandis itu. Itu balik lagi ke Unisba, kebetulan Unisba lagi buka kelas S3 di UIR. Jadi cuma sebulan sekali kita ke Bandungnya kan gitu. Jadi dinas insya Allah tidak mengganggu dinas kan gitu. Nah, berarti untuk dari yang kita bahas tadi kan perjalanan karir Bapak ini cukup panjang di Provinsi Riau, Pak. Ya. Gimana Pak selama berkarir di Riau nih? Bapak justru kayak bentar lagi lengkap 12 kabupaten kota kayaknya nih ya. Udah lengkap belum ya? Kalau lihat ininya saya kalau DPR RI itu Dapil 1. Dapil 1 itu kan wilayah sini. Dapil 1 yang kalau secara DPR RI Dapil 1 yang tidak itu Rohul. Pertama kan di Dumai. Beres di Dumai saya kan Duri itu masuk Bengkalis. Berikutnya saya masuk ke Pekanbaru kan Polda. Balik lagi berikutnya lagi ke Siak. Beres Siak saya lagi ke Bengkalis kan gitu, ke Satreskrim Bengkalis. Berikutnya balik lagi ke sini kan, ke Pekanbaru lagi. Setelah itu saya kan ke Meranti, Wakapolres Meranti, Wakapolres Rohil. Kan, terus itu sebelah sana ya. Sebelah sana. Jadi Dumai, Bengkalis, Rohil, Meranti, Siak, Pekanbaru. Yang enggak Dapil 1 cuma Rohul aja. Jadi ke wilayah sana saya belum. Kayak Tembilahan. Tembilahan gitu. Enggak. Tembilahan, Inhut, Wansing, Pelalawan gitu ya. itu belum. Gimana Pak rasanya Pak? Misalnya kan Bapak besar dan mungkin lahir keluarga juga semuanya kan di Bandung nih. Tiba-tiba dapatlah tugas di Pekanbaru di Riau. Ya, kebetulan kan istri orang Jawa bukan orang Bandung ya. Pas pertama nikah juga udah langsung bawa ke sini. Ya anak-anak juga kan udah lahir di sini semuanya tiga-tiganya. Oh iya, bener dong. Berarti anaknya orang sini sebenarnya anak Bapak nih ya. Ya saya orang Sunda yang ada di Riau kan itu berarti kan karena ya anak-anak juga udah lahir di Riau semuanya kan gitu. Berarti kalau misalnya kita ngebahas masalah mungkin background keluarga dulu ya Pak ya. Kalau dari keluarga sendiri sebenarnya dari ayah dan ibu Bapak sendiri itu ada yang request nggak? Kamu harus enggak justru ngebebasin, mereka tuh ngebebasin. Keluarga saya kan bukan keluarga Polri kan sebelumnya. Jadi ya cita-cita juga dulu mungkin tidak ada kepikiran. Ya kalau awal-awal kan cita-cita itu kan kadang-kadang bisa berubah ketika kita posisi kita. Walaupun awalnya mungkin pingin jadi dosen, mungkin pingin jadi hakim, tapi ketika kita udah lulus kuliah, mana aja ada lowongan kita hajar semuanya kan. Betul. Tapi dari orang tua sangat support lah ya Pak. Iya sangat support. Ya apapun, ya dulu pertamanya memang saya daftar TNI dulu, waktu itu mungkin gagal. Terus tes dosen udah hampir selesai, diterima 2 orang, saya gagal sendiri. Ya mungkin ditakdir Tuhan apapun yang berikan pasti yang terbaik buat kita. Waktu itu ada tes kejaksaan dengan polisi. Waktunya berbarengan, kejaksaan belum buka, ternyata polisi lebih duluan dibuka lulus, ya itulah yang ya karena udah pasti lulus, yang udah dibuka lulus lah itulah saya ambil. Padahal sebelumnya tidak terpikir mungkin bakal masuk jadi polisi kan gitu. Betul. Kecuali memang Bapak dari kecil tuh udah memang jadi polisi atau nih. Bapak latar belakang polisi enggak? Enggak. Nah kalau kita tarik mundur ke background keluarga nih Pak, sebenarnya masa kecilnya Pak Wawan tuh seperti apa sih Pak? Mungkin kayak orang tua tuh ada pressure tertentu nggak? Misalnya kayak wah kamu harus begini atau kamu nggak boleh keluar dari Jawa Barat nih dari Bandung. Enggak, tidak ada. Background keluarganya seperti apa? Jadi keluarga memang karena keluarga bukan dari TNI atau Polri, kita kan keluarga di swasta kan gitu. Bapak ibu? Bapak ibu juga kan gitu. Jadi ya dulu juga kan awalnya ya karena kuliah hukum aja kan gitu. Ya mungkin ada hukum karena ya mungkin bisa hakim, bisa jaksa, mungkin bisa lawyer, bisa dosen. Ya ternyata ya mungkin Tuhan menakdirkan saya jadi polisi kan gitu. Yang yakin itulah yang terbaik yang diberikan Tuhan. Tapi kalau keinginan Bapak sendiri punya nggak Pak? Misalnya kayak kalau Kela tuh dulu ada ketika kuliah udah mulai. Kuliah udah mulai tuh ada tuh pengen ada ya pokoknya kita karena waktu kuliah saya aktif di Menwa juga, Resimen Mahasiswa, jadi komandan Menwa juga di Unisba. Dari sana udah mulai timbul kita itu mau TNI atau Polri. Waktu itu kebetulan 98 itu kan perpisahan antara Polri dengan TNI. Jadi saya waktu pendidikan nggak lewat Akmil dulu, nggak lewat Magelang, langsung karena itu perpisahan antara Polri dengan TNI kan. Jadi penerimaan polisi waktu itu
pendidikan dasarnya saya tidak lewat Magelang, tidak lewat Akmil. Jadi langsung pendidikannya di Akpol waktu itu. Jadi langsung udah produk polisi gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya Bapak sekarang kan balik lagi sekarang. Balik lagi ya. Balik lagi kan ya kayak yang Akpol, kayak anak misalnya. Balik lagi kan pendidikan basisnya kan digabungin semua angkatan kan. Darat, laut, udara, polisi kan. Saya 98 waktu itu 2000 itu saya udah langsung pendidikan di Akpol aja waktu itu. Perwira Polri Satya. Kebetulan angkatan saya waktu itu hampir kurang lebih 300 sampai 350 kan. Betul. Berarti keluarga Bapak sendiri tuh cukup demokratis sebenarnya ke anak-anak ya. Ayah ibu tuh sebenarnya tidak ada yang boleh gitu. Silakan aja memilih kan gitu. Tapi kalau yang Bapak ingat ya Pak dari mungkin didikan atau mungkin pesan-pesan dari orang tua entah ayah atau ibu yang paling membekas nih Pak mungkin sampai sekarang tuh ada nggak Pak kira-kira? Ada. Apa tuh? Ya tentu ya bagaimana hidup itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Hanya itu ya. Ada itu juga. tuh artinya luas sekali ya. Satu bisa bermanfaat orang lain. Kedua jangan persusah urusan orang, permudah urusan. Kalau kita mempermudah urusan orang, insya Allah kita akan dimudahkan oleh orang lain. Allah juga, orang lain juga kan gitu. Mempermudah orang lain pasti akan memudahkan, jangan mempersulit kan gitu. Betul. Terus bagaimana kita hidup itu bisa bermanfaat untuk orang lain kan. Sebaik-baik manusia akan bermanfaat bagi orang lain kan. Betul. Berarti itu juga mungkin Bapak terapkan ke anak-anak ya Pak ya sekarang ya. Terus anak-anak sekarang gimana nih Pak? Ya anak saya kan nomor 1 udah lulus Akpol. Mengikuti jejak ayahnya ya. Akpol dan sekarang penempatan di Polda Kalimantan Selatan. Waduh, jauh. Nomor 2 masih SMA 8 di sini dan 3 baru sanawiyah kan itu. Oke, berarti yang 2 dan 3 apakah menyusul abangnya? 2 kelihatannya pingin Akpol, yang kedua tapi yang ketiga memang saya batasi ya supaya jangan polisi semua lah, maksudnya ada swasta nanti kita lebaran nggak ada yang nemenin kan gitu. Udahlah kamu kedokteran. Kedokteran gitu ya. Mungkin yang kecil lah kedokteran. Tapi kalau Bapak, tapi Bapak sama Ibu juga mungkin sangat membebaskan ya. Membebaskan. Nah, mungkin kalau kita ngomongin soal perjalanan karir Bapak dari mulai keluar dari Bandung itu kan di Riau panjang nih Pak. Selama di Riau nih, entah itu dimanapun lah daerah kabupaten kota yang manapun nih, ada nggak yang paling berkesan Pak? Tugas yang paling kayak ini sangat membekas di memori saya nih gitu. Ada nggak? Ya hampir semuanya berkesan. Masing-masing tuh punya cerita sendiri ya Pak ya? Dulu saya pertama kan saya pernah ada luka di sini kan. Oh iya? Ada masalah di Dumai dulu. Saya masih ibda, baru hari pertama masuk setelah beres nikah, masuk pertama tiba-tiba ada keributan. Saya kan karena di rumah, karena ada Pamapta, ternyata yang ribut itu anggota saya dengan mungkin pemuda di sana kan gitu. Nggak tahu masalahnya. Saya kan pakai motor aja ke TKP. Ternyata polisi udah kabur semua. Yang ada cuma saya. Saya kan yang kenanya ini. Saya 3 hari. Tahun berapa tuh Pak? Itu tahun 2000. Saya pingsannya 3 hari. Oh iya. Waktu itu sempet shock, istri saya ngajak langsung pindah kan gitu. Karena baru nikah ya? Iya baru nikah. Ini kan ini ada bekas. Iya ada bekas. 3 hari pingsan. Tapi mungkin itu Tuhan masih menakdirkan juga. Waktu mungkin dianiaya, mungkin saya tidak ngerasakan ya karena langsung pingsan. Coba kalau sekarang gimana sakitnya kan? Cuman 3 hari baru siuman kan gitu. Berarti itu tapi cukup ini ya, cuman ya itu merupakan risiko bagian tugas kita kan. Betul, seperti itu. Betul. Alhamdulillahnya juga Bapak masih ada di sini sampai detik ini. Buktinya gitu betah ya. di sini kan. Betul. Gitu. Ya banyak juga tempat-tempat lain ya mungkin ya diperiksa juga mungkin gara-gara kita ya namanya kehidupan saya kan lebih banyak kan di reserse kan gitu. Dari mulai tugas tahun saya udah jadi Komandan Busar di Dumai, Kanit Serse di Mando, Kasat Serse, Sia, Kasat Serse Bengkali, Panit Jatanras, Panit Jatanras, kejahatan dan kekerasan. Memang dunia kekerasan semua, semua. Yang ditangkap bukan perkara yang mungkin perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, yang perkara itu yang bisa kita tangani. Jadi ya kadang kita diperiksa juga sering mungkin gara-gara masalah penembakan dan sebagainya kan gitu. Tapi pernah ketemu kasus yang bikin sangat-sangat mengiris-ngiris hati? Ada juga. Kan saya pernah dicopot ketika Wakasatresim Polresta, saya dicopot dari Wakasatresim sehubungan waktu itu ada perampokan di pabrik karet yang Jalan Garuda. Kita waktu itu membagi Pak Kasat Reskrim di Medan nangkap pelaku perampokan. Saya nangkap di sini adalah security-nya karena terlibat. Waktu itu mau melakukan penangkapan juga di Kandis. Ternyata pada saat penangkapan di Kandis itu anggota kita ya pelakunya udah ditunjukin tuh baju putih. Ternyata masuk ke dalam satu ruangan, akhirnya anggota kita ya salah tembak kan gitu. Sehingga ya berefek, semua diperiksa, sampai ya termasuk saya juga kan. Ya karena saya yang mimpin waktu itu, ya di sidang disiplin, ya saya dicopot dari jabatan ya. Tapi ya Bapak, ya itu kan
merupakan risiko jabatan kita kan. Betul. Dan mungkin itu jadi bagian dari perjalanan panjang gitu, dari karir gitu Pak ya. Jangan kasus yang lain-lain. Itu yang merupakan ya bukan berarti kita membuat, tapi itu kan risiko tugas kita kan gitu. Betul. Mungkin kalau mau yang kayak gitu ya jangan tugasan dari saya kan seperti itu. Benar. Itu ya kita juga banyak kesan tempat-tempat kesan kayak saya di Kandis itu sampai sekarang silaturahmi dengan di tokoh masyarakat Perawang dan Kandis. Waktu itu saya membentuk Daikam Timas. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih jalan Daikam Timas. Masih berkomunikasi juga. Komunikasi dengan kita. Pasti dia ke Pekanbaru jumpa kita. Begitupun kita di Wakapolres Meranti ada program subuh keliling suling namanya. Tiap pagi kita suling subuh keliling beserta ya anggota-anggota yang positif narkoba. Ya alhamdulillah ya yang insaf. Betul. Banyak sekarang yang tidak insaf ya banyak juga yang kita pecat. Emang ketika jabat Wakapolres mungkin paling banyak pemecatan karena tidak masuk kerja karena terlibat narkoba waktu Wakapolres Meranti dan dan di Rohil juga itu kan. Itu paling banyak mungkin karena ya memang kalau tidak seperti itu kan mau gimana lagi kan. Walaupun kita pembinaan kita ya yang positif kita ajak tiap subuh mendengarkan ceramah keliling subuh keliling tiap masjid. Ya akhirnya kan kita juga memaksa saya juga kan. Yang tidak ikut subuh keliling ya larilah 10 keliling. Makanya pilih subuh keliling, pilih lari 10 keliling. Ya alhamdulillah mereka juga banyak yang insaf kan. Jadi setidaknya tuh sampai sekarang tuh justru malah makin masih menjalin komunikasi yang baik dengan mungkin dari lama-lama itu juga Pak ya. Oh jangan baik dari Meranti ya mungkin yang paling ini di Kandis itu ya. Ustadz Kandis itu ya masih sama kita masih jumpa, masih ketemu kan gitu dan kegiatan Daikam Timas Kandis masih berjalan. Betul. Menarik sekali pemirsa di rumah, ini perjalanan, ini baru segmen 1 kita ngebahas masalah perjalanan karir beliau, bahkan mungkin dari awal beliau untuk masuk ke Provinsi Riau sampai dengan sekarang. Nah kita akan nanti ngobrol-ngobrol segmen 2 ya Pak ya. Kita akan ngebahas lebih dalam lagi tentang sekarang beliau menjabat sebagai Kepala BNN Kota Pekanbaru. Nah ini lebih menarik lagi nih, ini lebih spesifik lagi terminalnya nih Pak. Kita mungkin akan lebih mengkerucutkan lagi kira-kira apa aja sih problem-problem yang beliau hadapi selama menjabat dan mungkin usaha-usaha apa kali ya dari BNN Kota Pekanbaru dan juga diwakilkan oleh beliau ini untuk kira-kira pencegahan pengedaran narkoba di Kota Pekanbaru seperti apa. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di podcast dengan Oke pemirsa di rumah, kita kembali di podcast Bukan Mimpi dan masih bersama Kela dan juga Pak Wawan. Kita tadi sempat ngobrol-ngobrol panjang lebar juga mengenai karir beliau selama berada di Provinsi Riau sampai akhirnya, berarti baru tahun 2024 ya Pak ya? Kepala BNN, Kepala BNN 2024. 2024 ya, berarti November ya. November, belum setahun menjabat. Ini menarik banget pemirsa di rumah karena memang isu narkotika ini tuh di Pekanbaru sendiri ya Pak, kalau kalian suka seliweran di sosial media atau mungkin di media-media lokal itu banyak sekali memang Pekanbaru ini salah satu yang jadi cukup memprihatinkan Pak untuk entah itu pengedarannya atau mungkin juga penggunanya juga. Tapi sebelumnya Kela penasaran banget ya Pak. Kira-kira menurut Bapak nih, yang mungkin dari November sudah berkecimpung di dunia penarkobaan di Kota Pekanbaru khususnya, biasanya nih Pak ya, kalau Bapak ketemu entah itu pengguna atau mungkin juga pengedar atau apapun, apa sih yang bikin mereka kayak pengen coba nih narkoba tuh Pak? Atau ada penjelasan secara ilmiahnya nggak sih Pak, narkoba tuh kenapa sih orang-orang pada seneng gitu Pak? Pada menggunakan narkoba, gini. Ada faktor-faktor seseorang pertama kali menggunakan narkoba ya. Di antaranya pada awalnya mereka ingin coba-coba ya, ingin tahu. Mungkin temennya nyoba, penasaran juga, ingin gitu. tahu, coba-coba ada. Yang kedua juga ini ajakan atau tawaran teman. Hasil survei itu hampir 88% penggunaan narkoba pertama kali itu diajak oleh teman atau pacar itu ya. Oh, justru pacar ya? Teman atau pacar ya. Iya. Terus berikutnya itu mengikuti tren ya. Mengikuti tren agar diterima dalam satu grup kan gitu. Terus ada juga karena permasalahan stres. Di rumah lagi banyak masalah pelarian dari gitu. suatu masalah, benar. Terus berikutnya lagi di lingkungan tempat tinggal dia banyak memakai narkoba. Itu merupakan penyebab juga. Ada lagi tujuan menggunakan narkoba itu untuk bersenang-senang atau happy-happy. Dan berikutnya lagi kalau mencoba sekali tidak apa-apa. Padahal ingat narkoba sekali mencoba Anda sengsara selamanya. Dan yang terakhir
tidak berani mengatakan tidak pada narkoba, kan gitu. Ya. Jadi itulah kurang lebih 8 faktor penyebab orang menggunakan narkoba itu kan. Sebenarnya kalau kita lihat dari 8 faktor yang Bapak sebutkan tadi itu kebanyakan justru malah dari pihak eksternal ya Pak ya? Iya, eksternal, betul. Lingkungan, Pas, teman, ya, makanya ajakan, penyebab gitu itu ya? betul, dalam keluarga itu ada internal dan eksternal. Tapi lebih banyak ini dari eksternal. Dari justru. eksternal. Dan kalau Bapak kan sudah dari November menjabat sebagai Kepala BNN Kota Pekanbaru. Mungkin kalau kita lihat sejauh ini nih Pak, sebenarnya untuk di kawasan Kota Pekanbaru sendiri tuh banyaknya tuh penggunanya itu dari range umur berapa sampai berapa sih Pak yang Bapak temui gitu? Jadi Kebanyakannya tuh dari umur berapa sampai berapa gitu kira-kira? kalau lihat dari penggunaan narkoba sekarang bukan hanya Pekanbaru ya, tetapi Provinsi Riau ya. Tahun 2024 itu tindak pidana narkoba yang ditangkap oleh Polda Riau termasuk jajaran termasuk BNN itu ada kurang lebih kasusnya itu 3.404 kasus. 3.404 kasus. Seandainya satu kasus ada 3 orang berarti 10.000 yang ditangkap. Kalau 3 orang. Kalau 3 orang. Ini kan Tahun kebanyakan 2025 ini, 2005 Januari sampai Agustus yang ditangkap ini ya oleh Polda dan BNN ya. 1.394 kasus dengan tersangka 2.206. Ini sampai Agustus ya gitu. Kalau lihat dari barang buktinya ya, ini bukan hanya Pekanbaru tapi Riau ya. Riau. Nah, ini 2024 sabu aja ditangkap 547 kilo atau kurang lebih setengah ton. Ini tangkapan, ini kita rekapan dari Polda Riau dan BNN. Ya. Tahun 2025 518 kilo atau kurang lebih setengah ton yang ditangkap itu kan. Itu terus berikutnya ekstasi 2024 258.434, sedangkan 2025 226.784, ganja 2024 38 kilo 562 gram, dan untuk 2025 nih baru Agustus aja 128 kilo, dan tandanya kemarin yang ditangkap BNN kurang lebih 63 kilo di salah satu kampus ya di Pekanbaru ya. Termasuk ada Happy Pipe ini hampir 13.000 2023 dan 2024 dan 2025 1.280. Ini jika lihat dari jumlah kasus dan jumlah tersangka itu ya. Dan dari segi umur ya memang paling banyak ini harus kita lihat data kemarin kalau nanti dari boleh kasih lihat ya kalau misalnya bisa dimunculin boleh kalau kasih lihat ya. Dari umur itu paling banyak penggunaan narkoba paling banyak itu di umur 25 sampai dengan 49 tahun. Itu 56,4%. Sedangkan umur 15 sampai 24 tahun ada 22,5%, dan 50 sampai 64 tahun 21,1%. Itu hasil penelitian bukan di Kota Pekanbaru aja, itu secara nasional ya. Secara nasional. Dan ya, di umur 25 sampai 49 ternyata penggunaan narkoba itu lebih banyak digunakan yang menggunakan itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Oh iya. Oh iya Pak, itu survei nasional. Ini survei nasional tahun 2023. Hasil BNN kan gitu. Itu di umur tersebut lebih banyak penggunaan perempuan kan gitu, 57%. Iya. Nah, tapi kalau misalnya dari data yang Bapak sampaikan tadi kan bahwa sebenarnya range umur yang paling banyak mengkonsum narkoba itu dari 25 tahun nih Pak. Artinya kan ini Gen Z termasuk nih Pak ya, dalam situ ya, generasi Z ini kan masuk nih Pak. Kalau Bapak lihat mungkin salah satu faktor yang bikin kenapa Provinsi Riau atau mungkin Kota Pekanbaru termasuk tempat yang strategis untuk pengedaran narkotika ini kenapa sih Pak kalau boleh tahu? Ya pertama, ya kenapa kok Indonesia itu rawan narkoba? Di sini pertama, ya kalau dari segi wilayah, Provinsi Riau ya? Itu dari mulai Panipahan sampai dengan Tembilahan itu kan mempunyai jalur pantai yang cukup panjang, dan ratusan kilo, ini juga dan ya, bersembangan dengan Malaysia. Itu hanya butuh waktu 30 sampai 45 menit menggunakan speedboat itu udah bisa masuk. Dan penyelundupan narkoba terbanyak dari luar negeri ke Indonesia, dari Malaysia, kayak dari Proklang kan kayak gitu. Terus ada lagi di sini beberapa tempat yang memang udah kita petakan, dari Muar, dari Malaka, dari Pok Dikson dan Muar, itu bisa ke Bengkalis, bisa ke Meranti, bisa ke Pulau Padang, bisa ke Rupat, bisa ke Dumai, dan itu cukup dekat.
Dengan 30 garis menit pantai dekat yang banget. cukup panjang itu tentu menjadi kerawanan tersendiri. Betul, Dan aparat juga kan tidak mungkin akan mengamankan sebanyak itu kan. Betul, betul. Dan memang akhir-akhir ini penangkapan narkoba terbesar itu adalah di wilayah perairan. Contoh kemarin kan mungkin bulan Mei ada ditangkap 4 ton. Itu walaupun bukan di Provinsi Riau, tapi itu adalah di Provinsi Kepulauan Riau. Ya, 2 ton ditangkap oleh BNN sama Bea Cukai, 2 ton lagi sama Angkatan Laut. Kalau diuangkan itu kan itu hampir menyelamatkan Seluruh negara Indonesia kayaknya, Pak. menyelamatkan uang negara itu kan hampir Iya, benar berapa ratus triliun kan itu. Betul, Kalau 4 ton narkoba itu kan 4 ton narkoba yang ditangkap itu kan bisa hampir berapa? 16 sampai dengan 17 triliun kan itu. Iya, betul, betul. Penangkapan itu adalah penangkapan narkoba dalam sejarah kan gitu. Jadi Banyak banget sih, Pak. kalau lihat dari barang bukti itu mencegah uang masyarakat untuk beli narkoba kurang lebih 14 triliun ya. 14 triliun. 14 triliun dan mencegah 16 juta orang yang berpotensi menyalahgunakan narkotika. Ini kan hasil hitung-hitungan dari BNN kan. Warga Kalau itu nggak ketangkap kemarin 16 juta. 16 juta orang yang akan menggunakan narkoba 4 ton itu. Dan uang yang akan berpeluang dibelikan kalau dijual itu 14 triliun uang masyarakat yang akan dibelikan terhadap 4 ton narkoba itu kan itu. Itu mungkin diantaranya kalau nggak keburu ketangkap di Kepri mungkin akan masuk ke wilayah kita juga. Masuk Riau juga ya, karena Kepri Dan diantaranya ya Riau itu udah ke Dumai kan bisa juga ke Pekanbaru kan gitu. Karena Pekanbaru merupakan ibu kota provinsi kan gitu. Mungkin dari bawah ke Medan, dibawa ke Jawa juga kan lewat Pekanbaru juga kan gitu. Yang jelas Pekanbaru selain daerah tujuan mungkin perlintasan juga kan untuk dibawa ke Jawa kan gitu. Benar. Jadi makanya memang sebenarnya di Pekanbaru sendiri tuh cukup banyak sekali ya Pak, kalau Bapak tadi ngeliat juga dari data kan cukup banyak tuh kasus-kasus untuk narkotika. Nah tapi yang bikin penasaran juga nih Pak, sebenarnya mungkin kalau dari BNN Kota Pekanbaru sendiri, kalau kita lihat kan tadi berbagai macam dari mulai berbagai jenis narkobanya itu mungkin bisa dibilang tidak ada yang specifically ini yang paling banyak gitu, mungkin rata gitu ya Pak ya, bisa dibilang tuh ada sama rata lah. Terus juga dari penggunaan si pengguna narkoba juga dari umur 25 tahun yang banyak. Kalau dari BNN Pak ngelihat data yang memprihatinkan nih, ada apa ya? Ada mungkin visi misi khusus nggak sih Pak? Atau mungkin ada yang akan lebih dikonsenkan lagi nggak dari BNN Kota Pekanbaru untuk pencegahan ataupun juga mungkin pengedaran dari narkotika ini Pak di Pekanbaru khususnya? Ya karena kita lihat dari beberapa ya mungkin berita di media massa hasil tangkapan-tangkapan dari BNN maupun dari Polda ya bahwa narkoba udah masuk ke seluruh kalangan kan sekarang ya. Tuh mau kalangan menengah ke bawah juga semua sudah politisi ya, sudah kena kan ada ketua DPRD ada bupati ketangkap kan gitu. Di kalangan politisi ada juga di kalangan polisi juga ketangkap narkoba. Ada juga mungkin instansi yang lain ada hakim jaksa ketangkap positif narkoba. Ada lapas juga dihukum mati gara-gara narkoba kan. Hampir semua ustadz juga ada di Banyuwangi dia mau ceramah ketangkap. Kepala desa di demo gara-gara narkoba. Guru besar juga di salah satu perguruan tinggi sana diponis juga gara-gara narkoba. Tambah lagi di Pekanbaru yang akhir-akhir ini kemarin kan ada mahasiswa ketangkap membawa narkoba, bahkan narkobanya disimpan di kampus. Pelajar juga ditangkap oleh Polda Riau karena kasus narkoba. Berarti kan lingkungan merata. Mau pelajar, mahasiswa, pengangguran, semua pengangguran, kalangan bawah apapun aja udah kena narkoba kan gitu. Jadi ya konsen kita dari BNN Kota Pekanbaru karena melihat kemarin ini jangan sampai generasi muda ini ya narkoba itu lebih masuk lagi atau apalah lebih menyalahgunakan lagi masalah narkoba itu. Sehingga kita melakukan langkah-langkah yang paling pertama. Kita secara rutin melakukan kuliah umum, sosialisasi di kampus-kampus. Kemarin kita yang sudah kita paling besar itu dihadiri oleh 5.724 orang mahasiswa baru Universitas Islam Negeri ya UIN. UIN Suska. Dan mendapat dukungan dari Bu Rektor sendiri, termasuk pembantu Rektor 1, Rektor 2, Rektor 3, termasuk dekan semuanya hadir. Di sana adakan deklarasi karena banyaknya mahasiswa, kita buat dalam 2 gelombang 2 hari. Nah, selain itu juga kita di Unilak juga kemarin, sama juga deklarasi juga. Ada juga Politeknik Kaltek Riau, dihadiri oleh seluruh mahasiswa baru. Kita deklarasi anti narkoba, termasuk kita menyampaikan kuliah umum juga tentang narkoba. Ada Politeknik Kesehatan di Jalan Melur juga, itu hampir kurang lebih 600 sampai 800 orang.
ada Universitas Hang Tuah, juga ada sekolah tinggi farmasi, sekolah tinggi perhotelan, ada lagi sekolah tinggi agama Imam Syafi'i, ya. Dan termasuk di lingkungan SMA ya, SMA Dharma Yuda, semua SMA Pelayaran, kemarin di SMA Telkom, dan untuk SMP juga kita secara rutin, bahkan tadi pagi kita di SMP 5 ya, dihadiri kurang lebih 800 orang, termasuk juga SD. Biasanya untuk SMP kita ngambil waktu pertamanya kita hari Senin. Ternyata hari Senin saya tidak cukup waktu karena cuma sedikit pada saat menjadi inspektur upacara, cuma 15 menit. Kayaknya tidak cukup waktu. Akhirnya kita ngambil, minta ke kepala sekolah, biasanya agak santai kegiatan olahraga itu hari Kamis. Kecuali tadi SMP 5 karena ada suatu kegiatan yang memang menyelenggarakan kegiatan dihususkan untuk acara kita kan gitu. Jadi kita memang menjaga jangan sampai, karena generasi muda ini akan sangat labil ya. Ini baru dalam masa perkembangan baik secara psikologis, secara fisik dan psikologis, yang dia baru mau mencari jati diri ya. Sangat mungkin lihat orang rambut merah dia pingin dia lihat orang pakai motor brong, mungkin lihat orang pakai narkoba, nanti kembali orang ngerokok dia pengen ngerokok kan. Gitu. Untuk itu makanya kita lebih diatensikan ke lingkungan mahasiswa dan pelajar baik tingkat SMA maupun SMP, termasuk SD juga kan. Termasuk SD daerah-daerah rawan narkoba di sini kayak di SD 125 di Pangeran Hidayat. Semua SD-SD-nya juga kita berikan ya pencerahan lah atau sosialisasi bahaya narkoba. Termasuk ke orang tuanya. Barusan dikumpulin dari warga Tanah Datar ya. Termasuk alhamdulillah Pak Lurah hadir, Babinsa hadir, Babin Kamtibas hadir, dan keluarga-keluarga yang berpotensi ya, bahkan keluarganya ada penggunaan narkoba kan gitu. Hadir ya, kita manggil Ustadz, manggil juga dari Pemko untuk memberikan materi termasuk dari kita kan gitu. Berarti sebenarnya dari BNN Kota Pekanbaru tuh konselnya justru malah di pelajar, mahasiswa, bahkan ke keluarga yang keluarga juga ya. Karena kalau kita lihat dari Bapak sampaikan tuh potensinya ada di berbagai macam kalangan ya Pak ya. Jadi kita nggak bisa mengkotak-kotakan lagi. Makanya kita cek urin itu kemarin, bukan hanya itu, cek urin juga terhadap sekolah di SMP 2. Kita cek urin daerah-daerah SMP sengaja. Karena ini maksud ada beberapa daerah yang rawan narkoba di Pekanbaru kan. Ketika kita mana yang daerah ini, oh siap ngacung dia, malah pingin siapa dicek, nama baik kami udah rusak. Dicek urin, tapi alhamdulillah mereka negatif. Termasuk guru-gurunya kita coba cek urin kan gitu. Betul. Jadi kita selain pencegahan upaya sosialisasi gitu kan, kuliah umum pencegahan itu ya, kita ada usaha juga cek urin atau cegah dini gitu ya. Betul. Deteksi dini kan gitu. Mungkin di tempat hiburan ataupun di lingkungan kerja dan lingkungan sekolah kan. Betul. Nah, ini menarik banget pemirsa. Jadi kalau di segmen 2 kita ngebahas mengenai program-program dari BNN Kota Pekanbaru untuk pencegahan dari peredaran narkotika. Nanti di segmen 3 kita pengen fokus ngebahas masalah ini, Pak. Bagaimana sih sebenarnya tahap rehabilitasi bagi pengguna, mungkin baik itu rehabilitasi mandiri, dianya sendiri yang ingin datang ke sini, atau mungkin dari pihak kepolisian juga. Kita akan bahas di segmen 3 ya Pak ya. Kalau gitu untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di podcast Bukan. Baik pemirsa di rumah, masih bersama Kela dan juga Pak Wawan, masih di podcast Bukan Mimpi, dan episode kali ini kita benar-benar banyak sekali dapat informasi-informasi yang mungkin agak sulit kita temukan di luar, karena mungkin ada beberapa orang yang mungkin agak sedikit denial Pak, dengan kayak yaudahlah narkoba, saya enggak kok, ya udah gitu. Dia nggak tahu nih, entah mungkin di sekelilingnya ada terkena atau mungkin enggak, jadi agak sedikit menolak lah ya. Tapi kalau kita lihat Pak, dari yang Bapak sampaikan mengenai program dari BNN Kota Pekanbaru juga, kalau kita lihat kan berbagai aspek nih sudah menjamah, narkotika tuh sudah menjamah dengan berbagai aspek, baik itu kalangan kelas bawah sampai kelas atas, profesi apapun, lintas suku, agama dan segala macam ada di situ. Kalau kita lihat ngomongnya soal rehabilitasi Pak, seperti yang Kela sampaikan di ujung segmen 2. Ada program-program rehabilitasi yang mungkin disediakan oleh BNN Kota Pekanbaru ataupun juga baik yang bersinergi juga dengan kepolisian atau seperti apa? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau ada seorang pengguna, kan biasanya dia takut nih, dia sadar dia sudah ketergantungan nih, tapi untuk ke kepolisian kan dia, wah nanti saya ditangkap nih, saya dipenjara nih gitu. Bisa nggak Pak kalau alurnya itu dia datang ke BNN Kota Pekanbaru dan menyerahkan kayak, Pak saya mau sembuh nih, gitu. Itu boleh nggak Pak dibantu dijelaskan? Terima kasih.
Ya, memang ada dua pendekatan penanganan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu adalah voluntary, yaitu keinginan sendiri. Yang kedua compulsory, yaitu pengguna yang ditangkap oleh aparat penegak hukum, baik polisi atau BNN. Yang pertama yang dengan keikhlasan sendiri, datang sendiri di antara keluarganya, mungkin di antara orang tuanya, dia memang saya pengguna narkoba Pak, saya pingin berubah diri supaya bisa meninggalkan narkoba, maka bisa lapor ke IPWL, namanya Institusi Penerima Wajib Lapor. Apa saja institusi penerima wajib lapor? Ada puskesmas atau BNN. Kalau puskesmas mungkin sibuk karena banyak lah, semua penyakit gitu ditangani, ya. udah datang aja. Kalau khusus Kota Pekanbaru datang ke BNN Kota Pekanbaru. Nah, nyampe ke sini nanti akan diasesmen oleh petugas kita. Di sini ada dokter, ada juga psikolog. Di sanalah hasil asesmen itu untuk menentukan apakah yang bersangkutan itu untuk mengetahui penggunaan narkobanya itu sejauh mana kan. Kalau masih ringan penggunaan narkobanya, maka cara rehabilitasinya itu adalah rehabilitasi rawat jalan sebanyak 8 kali. Di mana? Di BNN Kota Pekanbaru. Bayar, tidak gratis. Ya. Ternyata hasil pemeriksaan asesmen dia udah menggunakannya dalam tingkatannya sedang bahkan berat menggunakan narkoba, maka akan direhabilitasi rawat inap. Di mana itu? Ada beberapa tempat milik BNN, bisa di Lido, milik BNN itu pusatnya rehabilitasi BNN di Lido, ada juga di Loka Batam, di Pekanbaru Pak ada di rumah sakit jiwa Pekanbaru. Nah itu. Nah untuk yang di BNN itu gratis, yang di Tampan ya karena rehabilitasi tidak ditanggung BPJS maka bayar, kecuali mempunyai surat keterangan ya memang dia tidak mampu, itu gratis kan gitu. Swasta di Pekanbaru banyak beberapa tempat swasta, akan tetapi tentu berbayar 5 sampai 6 juta lah per bulan. Itu kurang lebih rehabilitasi itu antara 3 paling cepat 3 bulan kalau rehabilitasi lewat inap. Ada juga di RSKO. Terus yang kedua, pendekatan kedua, ada yang ditangkap, pengguna ditangkap oleh aparat kepolisian atau BNN dengan jumlah tertentu sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung. Dengan catatan misalnya begini, apabila sabu 1 gram ke bawah, terus berikutnya ektasi 8 butir, ganja 5 gram, sesuai dengan surat edaran, dan hasil pengecekan urin positif, hasil pemeriksaan tidak terlibat jaringan narkoba, maka penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik BNN, biasa diajuin ke BNN melalui TAT, Tim Asesmen Terpadu. TAT itu dipimpin oleh selaku ketua, kalau kota dipimpin oleh saya selaku kepala BNN. Ada 2 tim, ada tim medis, ada tim hukum. Tim hukum terdiri dari jaksa di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, kedua dari penyidik Polri dari Sat Narkoba Polresta Pekanbaru, dan ketiga penyidik BNN. Fungsinya untuk apa? Dari penyidik tim hukum. Tim hukum itu untuk menentukan apakah yang bersangkutan itu terlibat jaringan atau tidak. Kita melakukan pemeriksaan seperti sidang gitu ya. Yang kedua dari tim medis. Tim medis ada dokter, ada psikologi. Untuk menentukan apa? Ini untuk menentukan dia itu menggunakan narkoba itu sampai sejauh mana kan. Untuk ini rawat jalan atau rawat inap kan gitu. Nah, apakah hasil TAT itu pasti dikabulkan semua untuk rehab? Tidak. Kemarin pernah ada kita asesmen, ada ibu-ibu hamil, dia narkobanya di bawah dikit ya, di bawah 1 gram, kan secara surat edaran Mahkamah Agung boleh direhab kan gitu kan. Ternyata hasil asesmen dia pura-pura hamil, ternyata kita cek ternyata nggak hamil. Dia beli dari salah satu Pangeran Hidayat. Ketangkap dia di arah Pasir Putih ke arah sana. Kan logikanya nggak masuk akal. Masa beli narkoba di sini untuk digunakan? Masa dibawa dulu ke sana? Kan itu kan bersih kok. Iya, betul. Dugaan kita patut diduga narkoba itu akan dijual, kan dia mau mengantar narkoba kan. Makanya terhadap perkara tersebut tidak langsung rehab di kita. Langsung dibalikin lagi ke penyidik, proses penyidikan tetap lanjut gitu. Terus kalau ternyata hasil penyidikan kita tidak terlibat narkoba, baru langsung rehab, kita arahkan ke tempat rehab gitu. Jadi tidak semua yang diajukan rehab kepada kita langsung dikabulkan. Ada yang proses hukum dulu. Di mana mereka rehabnya? Rehabnya di lembaga pemasyarakatan. Jadi tetap dia menjalani hukuman dulu gitu, secara pidana. Ada juga kemarin di Rumbai, suami istrinya bandar narkoba, Bebe. Suaminya
dia nggak punya barang buktinya, cuman positif aja menggunakan narkoba. Polresta Pekanbaru di asesmen ke kita, ke sini TAT. Hasil kesimpulan kita, dia ternyata kerjaannya itu tester. Jadi barang bukti yang punya istrinya itu dicek dulu, ini barang itu bagus atau tidak. Setiap belanja istrinya dicek, belanja istrinya dicek. Nah, saya berkesimpulan dengan tim hukum, menyimpulkan bahwa itu terlibat jaringan dong. Barang bukti yang mau dijual kan dicek dulu sama dia, berarti kan jaringan. Makanya tidak dikabulkan langsung rehabilitasi, tetapi ikut pemberkasan proses hukum. Jadi dia sidang lewat pengadilan, seperti kembali lagi tindak pidana seperti biasa kan gitu. Berarti sebenarnya ada beberapa faktor pendukung lah Pak ya, kalau misalnya untuk kan saya pengen rehab tidak semerta-merta akan di... Kalau tangkapan ya, kalau kesadaran diri sendiri nggak ada mempertimbangkan itu, udah mau rehab hayo gitu langsung. Bisa rawat jalan, hanya rawat inap, gitu aja dua pilihan. Kalau udah ditangkapan itu tidak semua langsung, kan bisa disalahgunakan dong. Pedal dia pengedar terlibat dalam jaringan, enak kali. Main ke kita langsung rehab aja, tidak menjalani hukuman. Kan itu bisa menyalahgunakan apa namanya kebijakan ya, itu. Kan bisa disalahgunakan, nanti kan berpotensi disalahgunakan. Dalam penegakan hukum kan. Berarti sebenarnya alangkah lebih baik misalkan kalau kita sudah terlanjur nih Pak, misalkan terjun ke menggunakan narkoba, kesadaran sendiri ya Pak? Sadar sendiri. Ya mungkin kalau warga khususnya misalnya Pekanbaru dan Riau pada umumnya, ya kalau kita udah merasa menggunakan narkoba, saudara kita ya udah datang aja Pekanbaru. Ingat ya, pengguna narkoba itu adalah korban. Betul. Pengguna itu kita harus perlakukan bahwa pengguna narkoba itu sebagai korban. Jangan dianggap pelaku kriminal. Betul. Karena itu ya harus kita rehabilitasi, harus kita pulihkan gitu. Betul. Karena apa? Karena selama penyalahguna itu banyak, selama itu juga permintaan narkoba akan terus meningkat. Betul. Makanya upaya dari BNN RI itu rehabilitasi itu ditolong. Sekarang 3,3 juta jiwa. Berapa yang sudah direhab nih kan ke sana. Selama 3,3 juta jiwa itu tidak direhab, tidak dipulihkan, selama itu juga permintaan narkoba akan tetap banyak di Indonesia. Karena berapapun harganya pasti akan dia beli. Karena sudah ketergantungan. Pengguna narkoba yang sudah parah kan tidak bisa hidup kalau tidak menggunakan narkoba. Jadi karena dia akan depresi. Gitu kan. Memang sebenarnya yang harus kita perhatikan banget adalah pengguna ini ya Pak ya? Pengguna. Karena kalau tidak ada permintaan juga tidak mungkin. Penjual juga kalau tidak ada gitu kan? Kalau tidak ada yang mau menggunakan kan nggak laku. Benar. Tapi kalau banyak yang minta, walaupun ketat polisi menjaga sebagainya kan harga berapapun aja pasti dibeli dong. Betul. Karena kan dia butuh terhadap itulah efek narkoba yang menimbulkan ketergantungan itu. Betul. Jadi memang sebenarnya ada baiknya kalau misalkan kita melihat di lingkungan atau bahkan kita sendiri sudah sadar nih bahwa kayaknya saya udah keterlaluan nih, maksudnya kita kan juga sudah bisa kayaknya apalagi yang sudah berdampak ke kesehatan ya Pak ya. Masalah ekonomi juga terjangkit gitu kan. Sudah pasti kan gitu kan. Ujung-ujungnya kan kalau dari narkoba itu memang berawal dari satu tindak pidana kan narkoba. Tapi bisa berakhir berapa tindak pidana yang dilakukan. Coba pertamanya menggunakan narkoba. Kayak kemarin ada perempuan ditangkap pagi-pagi. Akhirnya masuk penjara bukan karena narkobanya, tapi masuk penjara karena nabrak orang. Coba sekarang karena butuh duit pengguna narkoba, akhirnya dia ngerampok, ketahuan sama suaminya, lihat istrinya cantik, akhirnya istrinya udah karena dia masih butuh uang dirampok lagi. Berapa tindak pidana berawal dari narkoba karena mabuk, hilang akal, dia ngerampok. Terus berikutnya lagi ngambil barang orang lain. Jadi ujung-ujungnya bisa berakhir dengan diikuti oleh tindak pidana yang ini. Jadi makanya kata-kata lebih baik mencegah itu benar ya Pak ya? Lebih baik mencegah itu daripada mengobati itu benar banget sebenarnya. Nah mungkin di pertanyaan di ujung segmen 3 nih Pak, mungkin ada yang mau Bapak sampaikan gak sih untuk pemirsa di rumah mungkin, atau mungkin juga untuk concernnya ke generasi muda kita nih Pak? Karena kita melihat kayaknya kita tidak bisa memantau anak-anak tuh 24/7 ya Pak ya, nggak bisa mantau terus kegiatan mereka apa. Mungkin Bapak kalau misalnya ada pesan-pesan khusus yang mau disampaikan untuk pemirsa di rumah, untuk generasi muda Kota Pekanbaru khususnya, mungkin boleh disampaikan Pak. Ya khususnya untuk generasi muda ya, pada dasarnya bukan hanya generasi muda ya, termasuk kita semua ya. Untuk narkoba jangan sekali-kali Anda mencoba. Sekali Anda mencoba, Anda sengsara selamanya. Udah gitu, jauhi narkoba, stop narkoba, jangan bergaul dengan pemakai narkoba. Karena ketika Anda 4 orang
bergaul, kita kelima 4 orang pengguna narkoba. Siap-siaplah Anda adalah menjadi orang yang kelima yang akan menggunakan narkoba kan gitu. Betul. Jadi sangat-sangat diperhatikan dan peran keluarga juga sangat dibutuhkan gitu ya Pak. Ya. Mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan untuk ya tentu ya untuk ya misalnya orang tua ya mungkin agar tetap memperhatikan anak-anaknya mungkin dari ya jam pulang sekolah dan sebagainya sehingga ya karena dengan waktu-waktu luang pergaulan yang bebas akhirnya kan ya tidak kelihatan ya. Betul. Tidak kelihatan bahwa anak-anak itu mungkin bergaulnya secara bebas. Kan tadi udah saya bilang 88,8% itu pengguna narkoba itu pertama kali didapat dari teman dan pacar. Kalau kita siap-siap punya teman pengguna narkoba atau pacar pasti kemungkinan akan terlibat. Ya kita kalau jangan main pinggir sungai kalau kita nggak mau tenggelam. Begitupun kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, maka kita kecepatan wanginya. Gaul dengan pengguna narkoba siap-siap juga Anda akan kebawa menggunakan narkoba kan. Mungkin awal-awalnya saya bisa Pak, tenang aja, tapi cepat atau lambat itu pasti apa. Pasti ya. Makanya harus berani mengatakan tidak untuk narkoba. Cakep. Tepuk tangan dulu boleh untuk Pak Wawan. Ada lagi Pak mungkin yang mau disampaikan Pak? Saya kira itu mudah-mudahan kita ini pencegahan narkoba bukan hanya tugas BNN saja, tapi mari sama-sama kita menjaga diri kita, keluarga kita sehingga menjadikan kota Kebaru kota bersinar bersih dari narkoba. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Wawan, terima kasih banyak. Dan yang pasti tentunya Kela mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Wawan yang mungkin sudah meluangkan waktunya juga dan sudah berkenan kantornya kita datangi siang hari ini. Mudah-mudahan juga nanti apa yang sudah kita obrolkan dari segmen 1 sampai dengan segmen 3, apa yang sudah kita bahas panjang lebar itu bisa bermanfaat untuk orang banyak tentunya, dan harapannya semoga program-program dari BNN Kota Pekanbaru dapat disupport oleh baik itu pemerintah, kepolisian dan juga mungkin untuk masyarakat Kota Pekanbaru juga. Terima kasih banyak Pak Wawan. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Dan pemirsa di rumah terima kasih buat yang sudah nonton dari awal sampai dengan sekarang. Tentunya semoga bisa mendapatkan hal-hal baik dan juga pelajaran-pelajaran baru yang bisa kita terapkan untuk di lingkungan keluarga. Pesannya tadi apa Pak? Jauhi narkoba. Jauhi narkoba. Jangan sampai percaya diri bahwa saya enggak kok, tenang aja, jangan sampai. Pokoknya kalau udah sekali kena, katakan tidak pada narkoba. Terima kasih. Kela undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.